wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widhi Nurul Putri Arianti dari kelas 12D. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah bentuk dari energi yang terdiri dari medan listrik dan medan magnetik yang saling berinteraksi dan merambat melalui ruang hampa udara atau medium tertentu dengan kecepatan cahaya. Proses pembentukan gelombang elektromagnetik. Proses pembentukan gelombang elektromagnetik dimisalkan medan magnet pada sumbu Z, medan listrik pada sumbu Y, dan arah rambatannya pada sumbu X. Bisa dilihat bahwa medan magnet, medan listrik, dan arah rambatan saling tegak lurus satu sama lain. Cara gelombang elektromagnetik bisa dimisalkan. Misalnya, di dalam suatu ruangan, medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan berubah-ubah secara sinusoidal. Medan magnet yang dihasilkan bakal berubah secara sinusoidal dan akan menghasilkan medan listrik lagi. Begitupun seterusnya. Peristiwa perubahan medan listrik menjadi medan magnet dan sebaliknya akan terus berlangsung dan merambat sampai tempat yang jauh. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik lebih panjang dari radiasi inframerah. Pemanfaatan serta dampak negatif gelombang radio. Pada pemanfaatannya, gelombang radio digunakan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Gelombang radio digunakan untuk mengoptimalkan kinerja radar, serta bermanfaat di bidang kecantikan terutama kulit. Dampak negatif dari gelombang radio. Gelombang radio dapat menyebabkan Alzheimer, pusing, kanker, mual, muntah, hingga kerusakan DNA. Selanjutnya yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Pemanfaatan gelombang mikro. Gelombang mikro digunakan untuk memandu pendaratan pesawat, untuk komunikasi pada teknologi radar, serta digunakan pada peralatan masak seperti microwave. Dampak negatifnya yaitu gangguan tidur, sulit konsentrasi, kecemasan, dan sakit kepala. Selanjutnya yaitu gelombang inframerah. Infrared atau yang lazim dikenal dengan inframerah merupakan sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih dari cahaya yang terlihat, yakni 700 nanometer dan 1 mm. Pemanfaatan gelombang inframerah. Radiasi pada infrared juga dapat mencegah penyakit jantung, liver, dan juga ginjal, membantu menjaga kesehatan kulit, serta dapat menghilangkan rasa nyeri. Dampak negatif gelombang inframerah yaitu katarak, luka bakar, iritasi, dehidrasi, serta kerusakan elektronik. Berikutnya ada gelombang ultraviolet. Gelombang ultraviolet atau UV merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak, tetapi lebih panjang dari sinar X. Pemanfaatan gelombang UV. Paparan sinar UV membantu tubuh untuk mensintesis vitamin D. Terapi UV sering digunakan untuk mengobati kondisi kulit seperti psoriasis, dan sinar UV digunakan dalam proses sterilisasi untuk membunuh mikroorganisme. Dampak negatif dari sinar UV yaitu kerusakan kulit, kerusakan mata, kerusakan material, hingga imunosupresi. Selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Spektrum cahaya tampak mencakup rentang panjang gelombang sekitar 400 hingga 700 nanometer. Pada pemanfaatannya, cahaya tampak digunakan untuk memberikan penerangan dalam berbagai lingkungan. Cahaya tampak juga digunakan dalam fototerapi untuk mengobati beberapa kondisi medis dan psikologis. Dampak negatif dari cahaya tampak sendiri adalah stres, gangguan tidur, pencemaran cahaya, hingga gangguan kesehatan. Berikutnya ada sinar X. Sinar X adalah jenis radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi dan dapat menembus bahan padat. Pemanfaatan sinar X. Sinar X digunakan pada pemeriksaan ronsen. Sinar X sering digunakan dalam bidang medis untuk diagnostik pencitraan,
Sinar X juga digunakan dalam industri dan penelitian. Dampak negatif dari sinar X sendiri adalah kerusakan gen, kerusakan sel, kanker, mual muntah, hingga teratogenik. Dan jenis terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma adalah jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat pendek dan energi yang sangat tinggi. Sinar gamma seringkali dihasilkan oleh reaksi nuklir. Pada pemanfaatannya, sinar gamma digunakan dalam radioterapi untuk mengobati kanker. Sinar gamma juga digunakan dalam proses sterilisasi alat medis, dan sinar gamma dihasilkan sebagai produk sampingan reaksi nuklir dan digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Dampak negatif dari sinar gamma sendiri adalah pencemaran lingkungan, kerusakan sel, radiasi lingkungan, hingga bahaya nuklir. Jadi, itulah paparan materi dari saya. Dan hari ini saya akan menyertakan sebuah quotes yang berbunyi, "Di balik setiap getaran, ada kekuatan yang tak terhingga." By Amit Ray. Sekian, bye-bye.